Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Ya, saya memiliki analisa nanti setelah ini ya, analisa terkait dengan tudingan terhadap Paula itu sebenarnya tidak benar. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin membacakan berita ini ya, ketika Paula Lebaran sendirian, tapi dia tetap masak untuk siapa? Kita bacakan saja ya, langsung saja dari sumbernya. Dari Kompas.com, Lebaran 2025 versi Paula Verhoeven, sholat Id sendiri, masak untuk anak, dan belajar memaafkan. Ya, belajar memaafkan. Jakarta, Kompas.com, dengan proses perceraian dari aktor Baim Wong yang masih bergulir, model Paula Verhoeven merayakan lebaran terpisah. Sedih ya teman-teman ya. Paula masih tetap dapat merayakan hari spesial tersebut bersama dua putranya, walaupun hanya 2 jam. Hanya berbeda, salat Id terasa berbeda baginya karena Keanu dan Kenzo tak ikut. Paula membagikan video rekap momen lebaran tanggal 31 Maret 2025 lalu dari mulai pagi hari. Perempuan blasteran Belanda ini pergi sholat dengan berjalan kaki karena lokasinya dekat dari rumahnya. Ia mengaku sholat Id yang menandakan dimulainya lebaran terasa berbeda tanpa kehadiran kedua buah hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholat Id untuk pertama kali tanpa anak-anak. Lebaran 2025 tahun ini terasa sangat berbeda dan mengajarkanku tentang banyak hal dalam hidup. Yang terpenting itu belajar untuk memaafkan. Tulis Paula dikutip dari akun Instagram @paulaverhoeven. Memaafkan banyak hal. Paula menyinggung banyak hal yang mengajarkannya untuk memaafkan. Memaafkan diri sendiri, memaafkan keadaan, memaafkan orang lain. Insya Allah dengan memaafkan kita menarik energi keberlimpahan dalam hidup kita. Amin, tulis Paula. Ia lalu memuji kebesaran Sang Khalik. Allah Maha Baik imbuhnya. Masak mie goreng hingga makan duren. Masih dalam video tersebut, Paula menuturkan pada siang harinya ia memasak mie goreng untuk tamu spesial. Paula menyorot wajah putra keduanya Kenzo yang menghampirinya ke dapur. Paula juga menyertakan foto-foto bersama Keanu dan Kenzo. Tampak kedua bocah itu menikmati momen bersama ibunya. Katanya trauma. Gimana sih? Katanya trauma kok menikmati. Kemudian Kenzo makan buah durian dengan nikmat hingga mulut dan tangannya belepotan. Kayak sirup goreng, kata Kenzo yang membuat Paula tertawa. Paula pun akhirnya mengajak Kenzo mencuci tangannya. Oke teman-teman, ini juga ada apa namanya nih? Ada videonya ya. Kita lihat ya, kita lihat. Ya jalan kaki ya teman-teman. Dipotong semua.
Aduh. Oke ya teman-teman ya, satu cerita ini saja sudah menggugurkan tudingan ya. Apa tudingan yang mana nih? Yang terkait dengan trauma anak. Jelas tidak ada ya. Omong kosong ya berarti ya. Oke. Dan Paula tahu betul apa hobi anak-anaknya ya. Paula mempersiapkan dengan masak mie karena memang kesukaannya makan mie kan. Kemudian yang Kenzo itu hobinya makan durian ya. Sampai belepotan semua. Oke teman-teman, jadi saya janji tadi ya ada ulasan sedikit ya terkait dengan eh, apa namanya tuduhan terhadap Paula yang katanya selingkuh. Jadi kalimat selingkuh itu sebenarnya tidak masuk dalam karakter ini ya. Kenapa? Orang selingkuh kok sama ya sama bahasanya itu sama yang nggak 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 sesuai lah, nggak sesuai. Jadi sampai terakhir sidang isu berita informasi tentang ini selalu digembar-gemborkan. Namun tidak pernah ada bukti sekecil apapun kecuali hanya TikTokan itu. Selingkuh tuh bukan itu gitu loh. Nah, saya saya merasa dari semua yang sudah di apa namanya diberikan diserahkan kepada pengadilan itu nampaknya tidak cukup membuktikan dengan adanya perselingkuhan, sehingga hakim akan memutuskan bahwa tuduhan perselingkuhan itu tidak bisa dibuktikan ya. Kemudian ada lagi dalil trauma anak, jelas tidak. Ada lagi sakit jiwa jasmani dan rohani, jelas tidak. Orang sakit jiwa kok, orang sehat jasmani kok dibilang sakit jiwa ya. Intinya adalah teman-teman yakin dan percaya dalil-dalil yang disebutkan untuk menggugat perceraian ini tidak bisa dibuktikan, dan yakinlah bahwa Paula Verhoeven layak mendapatkan hak asuh anak. Dan hakim ini mungkin hakim mendengar ya, ada di sini, hakim akan menjatuhkan ya hak asuh anak diberikan kepada Paula Verhoeven sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam jelas mengatakan bahwa akibat perceraian terhadap anak yang masih di bawah usia 12 tahun, hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Saya yakin, dan Anda setuju dengan itu. Jika tidak setuju, silakan Anda tulis dalam kolom komentar. Ya, jika tidak setuju. Kalau yang setuju, ya silakan. Silakan, mari kita sama-sama berdoa agar hakim-hakim yang ada ya tetap memegang teguh apa yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Itu sih. Sampai detik ini saya tetap memberikan support terhadap Paula Verhoeven. Bagaimana dengan teman-teman? Semoga bermanfaat.